Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Aska Arsyafira Maulisa. Pada saat ini saya berada di kelas 10, lebih tepatnya di 10-7. Saya berasal dari sekolah SMAN 2 Tambun Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan ceritakan atau mempresentasikan resensi dari buku yang saya baca. Buku yang saya baca adalah buku saduran yang berjudul Balada Putri Hijau yang ditulis oleh Galuh Kania Anindita dan diterbitkan oleh Perpusnas Press pada tahun 2023. Buku ini memiliki 78 halaman dan termasuk ke dalam kategori cerita rakyat, legenda, atau fiksi sejarah. Dari bahan bacaan yang saya baca adalah naskah Nusantara. Naskah Nusantara adalah naskah kuno yang merupakan bagian dari warisan intelektual bangsa. Balada Putri Hijau adalah buku cerita rakyat yang kaya akan nilai-nilai budaya dan pendidikan. Cerita ini tidak hanya bersifat menghibur, tetapi memiliki pesan moral yang sangat kuat dan relevan bagi pembaca. Ini juga dapat menjadi pengingat akan pentingnya menjaga warisan budaya dan mempertahankan atau memperjuangkan nilai-nilai positif dalam kehidupan. Buku ini ditulis oleh Galuh Kania Anindita yang merupakan alumni sastra Indonesia dari Universitas Indonesia. Ia lulus pada tahun 2021 dan sekarang sedang menjalani magang sebagai Content Development di Dana Indonesia. Balada Putri Hijau merupakan buku yang menceritakan seorang putri yang merupakan anak kedua dari Kerajaan Delhi atau anak kedua dari raja yang bernama Raja Sulaiman, yang memiliki paras yang cantik luar biasa serta rupawan, yang biasa disebut sebagai Putri Hijau. Putri Hijau diincar oleh Kerajaan Aceh sejak Kerajaan Aceh melihat cahaya hijau yang terpancar dari arah kejauhan. Setelah dicari tahu, cahaya tersebut ternyata berasal dari seorang putri yang bernama Putri Hijau dari Kerajaan Delhi. Kerajaan Aceh terpesona kepada putri dan melamarnya, namun ditolak secara berkali-kali hingga akhirnya terjadi peperangan antara kedua kerajaan tersebut yang memakan banyak korban jiwa. Pada akhirnya putri dapat selamat dari pernikahan terpaksa tersebut karena dibantu oleh kakaknya berkat mukjizat yang diusahakan oleh kakaknya, yaitu menjadi naga. Cerita rakyat Putri Hijau mengajarkan beberapa hal penting, yaitu kejujuran, keteguhan prinsip, cinta sejati, dan pentingnya hubungan antar saudara. Cerita ini menggunakan berbagai gaya bahasa seperti perbandingan, personifikasi, metafora, dan lain-lain yang memperkaya narasi dan membuatnya menjadi lebih menarik. Beberapa versi dari cerita ini mungkin memiliki perbedaan dalam detail dan penekanan, sehingga munculnya perbedaan persepsi. Selain itu, beberapa bagian mungkin terlalu mitos dan perlu diimbangi dengan sejarah yang lebih kritis. Saduran ini memiliki kelemahan, yaitu kurangnya detail dan latar belakang sejarah. Namun kelebihannya, cerita ini memiliki kaya akan nilai-nilai budaya yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Buku ini tersusun dari bab-bab yang rapi sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi cerita. Kesimpulannya, buku ini menceritakan kisah cinta yang tragis yang dialami oleh Putri Hijau dari Kerajaan Delhi dan Raja Aceh. Ini dapat menjadi pengingat bahwa keputusan yang didasari oleh emosi dan obsesi seringkali membawa malapetaka, serta pentingnya mengikuti suara hati dalam setiap pilihan hidup. Itu saja resensi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.